Saya bertugas di BNN kurang lebih sudah 3 tahun ya, dari 2019. Membuat saya tertarik itu, saya ingin mencoba pengalaman baru di luar struktur institusi Polri. Ya, ikut aja sampai terakhir masuk di PON 14. Maaf, aku telat ya? Untung belum berangkat. Yuk buruan. Yuk. Topik podcast kita hari ini apa ya? Kamu lupa briefing kemarin ya? Jadi, setiap tanggal 1 September diperingati sebagai Hari Polwan Indonesia. Nah, hari ini kita bakal podcast bareng AKP Putu Yudi. Oh, Polwan yang satu-satunya bertugas di BNN Kota Denpasar kan? Yaps, benar banget. Penasaran kan gimana peran Polwan dalam pelaksanaan P4GN? Ikuti terus ya. Nama saya Niputu Yudiartini, SHMH, tempat tanggal lahir saya, Denpasar 22 Agustus 1978. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, status marital sudah menikah, pangkat AKP, pendidikan umum terakhir saya S2 Hukum, pendidikan Polri saya yang pertama sebab PK Polwan Angkatan 22 tahun 1998-1999 di Ciputat, Jakarta. Yang kedua, SIP Sus Reserse di Pusdik Polairut Jakarta tahun 2013. Dan jabatan terakhir saya adalah penyidik muda si pemberantasan yang saat ini ditugaskan di BNN Kota Denpasar. Bagaimana Mbak bisa tertarik mendaftar Polwan? Saya tertarik mendaftar Polwan itu karena saya terinspirasi oleh kakek saya dan papa saya yang kebetulan mereka berdua adalah seorang anggota polisi. Jadi saat saya melihat kakek saya dan papa saya menggunakan pakaian dinas, untuk kakek foto ya, kalau papa kan masih aktif. Jadi saya melihat kok gagah banget, cakep gitu loh. Terus saya lihat juga di pinggir-pinggir jalan orang yang misalkan polisi-polisi yang berjaga atau polwan yang sedang mengatur lalu lintas, sepertinya kok eksklusif banget gitu, sweetie gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi seorang polwan dengan bantuan kakek saya yang dengan penuh semangat mendaftarkan saya, di mana saat itu saya juga dilatar belakangi oleh pencak silat, olahraga yang saya sukai, sehingga itu yang mendukung saya untuk bisa masuk Polwan. Pengalaman apa saja yang didapatkan selama pendidikan? Pengalaman yang saya dapatkan selama pendidikan yang pertama ya, sebab PK Polwan ya, sungguh sangat-sangat membuat jantung hampir copot. Di saat yang paling menegangkan, di saat alarm jam 3 pagi, di saat kita lelah-lelahnya habis apel malam selesai itu jam 12 malam, di saat kita nyenyak tidur jam 3 pagi atau jam setengah 3 sudah mulai kuing, langsung pada loncat semua casis-casis termasuk saya. Ada yang membawa bantal guling yang dikira senjata, dan ada yang tidak pakai sepatu dikira sandal. Begitulah, itu benar-benar pengalaman yang mengesankan untuk saya. Oh Tuhan. Halo, selamat siang Mbak Tuyudi. Apa kabar nih? Baik, sehat atau gimana? Sehat, sukses, luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai podcast No Baperan pada hari ini, saya sendiri mau ngucapin sesuatu nih untuk Mbak Tuyudi. Apa tuh? Jadi saya Anissa Marta dan mungkin rekan-rekan yang di rumah juga ingin mengucapkan Dirgahayu Polwan yang ke-74. Semoga polwan-polwan di Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, buat rekan-rekan di rumah yang belum tahu nih, jadi Mbak Tuyudi merupakan salah satu-satunya polwan yang masih bertahan di BNN Kota Denpasar. Nah, karena setahu saya nih Mbak Tuyudi, polwan-polwan lainnya yang pernah bertugas di BNN Kota Denpasar sudah pada pensiun ya? Iya. Oke. Nah, mungkin nih Mbak Tuyudi bisa kasih tahu kita sudah berapa tahun sih Mbak Tuyudi kira-kira bertugas di BNN Kota Denpasar? Saya bertugas di BNN kurang lebih sudah 3 tahun ya, dari 2019. Sudah 3 tahun. Oh, jadi 3 tahun itu bukan waktu yang singkat lagi ya, Mbak Tuyudi? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Nah, kira-kira nih
apa sih yang membuat Mbak Tuyudi itu bisa tertarik untuk bertugas di BNN Kota Denpasar? Yang membuat saya tertarik itu saya ingin mencoba pengalaman baru di luar struktur institusi Polri. Ya. Dan masuk ke BNN pun itu tidak mudah. Berarti ada seleksinya? Ada Oh. tahapan-tahapan seleksi yang harus saya lewati. Bisa diceritakan sedikit mungkin ke rekan-rekan? Salah satunya itu adalah harus persetujuan dari pimpinan ya. Oh iya. Rekomendasi dari pimpinan. Mhm. Setelah itu kita melaksanakan tes kesehatan, tes jasmani, Ya. psikologi, dan terakhir itu penelitian personil. Kira-kira dari berapa personil Mbak awalnya? Awalnya yang diajukan 5 orang, tapi yang masuk memenuhi persyaratan cuma 2 orang. Wah, keren sekali nih Mbak Tuyudi, rekan-rekan. Jadi Mbak Tuyudi termasuk dalam 2 orang yang terpilih. Nah, oke. Nah, jadi kan awalnya Mbak Tuyudi itu bukan di BNN. Nah, jadi selama 3 tahun Mbak Tuyudi itu ditugaskan di BNN Kota Denpasar, kira-kira ada nggak sih perbedaan yang signifikan saat bertugas di BNN Kota Denpasar dan juga saat di kesatuan sebelumnya? Kalau untuk perbedaan yang signifikan itu tidak ada ya, karena tugas Polri dan BNN itu hampir sama. Salah satunya itu sama-sama mengedepankan upaya P4GN ya, yang sudah dicetuskan oleh Presiden sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020 ya. P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Oh, begitu. Dan persamaannya di sini itu Polri dan BNN sama-sama memiliki tiga strategi ya. 3 strategi. Yang kalau yang untuk di BNN, strategi yang kita miliki yang digaungkan oleh Bapak Kepala BNN RI, Bapak Dr. Petrus Renhan Gulose, itu adalah soft power ya. Itu mengedepankan tentang edukasi ya, kegiatan penyuluhan, sosialisasi ya. Terus yang kedua itu adalah smart power, ya, mengedepankan tentang teknologi-teknologi digital seperti medsos yang saat ini lebih ditonjolkan di BNN ya. Begitu. Terus yang ketiga itu adalah hard power. Jadi hard power itu mengedepankan sistem penindakan hukum lah, penegakan hukum ya. Nah, itu 3 strategi yang dijalankan oleh BNN. Sedangkan untuk Polri itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Jadi di Polri itu 3 strategi yang digaungkan untuk P4GN itu adalah satu preemptif. Preemptif sama seperti soft power ya. Yang kedua itu preventif, sama juga seperti smart power dan soft power. Yang ketiga represif, itu sama juga dengan hard power. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan perbedaannya nih. Nah, kira-kira kalau misalnya kesulitan atau tantangan selama bertugas di BNN Kota Denpasar ada? Selama ini sih kita tidak ada kesulitan ya. Cuma mungkin hambatannya kita kekurangan SDM saja, sama sarana dan prasarana saja. Yang lain tidak ada. Masih kita bisa tanggulangi. Ya. Oke nih, last but not least ya rekan-rekan, ada nggak sih motivasi yang Mbak Tuyudi bisa berikan untuk rekan-rekan khususnya perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin menjadi seperti Mbak Tuyudi, alias mungkin mereka ingin menjadi polwan Indonesia? Kalau motivasi untuk para adik-adik kita ya, adik-adik kita yang perempuan Indonesia, jika ingin menjadi abdi negara ya, polisi Indonesia, jadi kalian dari diri kalian tuh kalian harus bisa memotivasi, saya harus sehat, saya harus bersih jiwa dan raga, saya harus bisa menambah wawasan pengetahuan saya, dan terutama bagaimana kita menjaga etika attitude kita di masyarakat. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kesehatan. Jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau sudah sekali aja kena narkoba, tidak akan pernah bisa sembuh.
Tapi kalau mau dipulihkan ya dengan cara direhab. Tapi kan sudah ini tidak mungkin bisa jadi polwan. Iya, betul. Ya. Oke, ingat ya rekan-rekan, kata Mbak Tuyudi, motivasinya untuk kalian yang ingin mencari polwan, jangan sekali-sekali untuk mencoba narkoba. Oke rekan-rekan, jangan kemana-mana, tetap di podcast spesial kita kali ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik. Boleh berbincang sedikit? Boleh. Dari mana? Kami dari podcast Nova Peran ingin berbincang-bincang sedikit Mbak. Tentang apa? Berbincang-bincang tentang Hari Polwan RI ke-74. Oh, boleh. Kita cari tempat dulu yuk. Gimana ya? Tiga. Enaknya sana kayak. Maaf ya Mbak, mengganggu waktunya sebentar. Ya nggak apa-apa. Oh iya, tadi kan saya lihat Mbaknya jogging keliling lapangan nih. Udah berapa kali joggingnya? Paling tadi 3 kali kayaknya ya. 3 kali. 3 kali. lumayan ya. Menurut Mbak sini ya, apa sih manfaat jogging tiap hari ini? Jogging itu untuk membuat daya tahan tubuh kita tuh meningkat ya, imun kita meningkat. Jadi kita tuh jarang sakit ya, terhindar dari penyalahgunaan narkoba lah kalau sudah tubuh tuh sehat. Jadi harus dijaga dengan stamina yang baik dan jangan lupa tetap minum vitamin. Oke. Gitu intinya. Jadi olahraga kesukaan Mbak selain jogging apa sih? Olahraga favorit aku sih selain ini silat ya, karena dengan silat itulah yang mengantarkan saya untuk bisa menjadi polwan. Wih, keren banget. Iya, begitu. Boleh tahu silatnya gabung di mana ya Pak? Gabung di mana? Silat saya Padepokan Kalimutu. Kalimutu. Ya. Itu Tidak ada tingkatan-tingkatan lah. Oke. Yang penting kalau sudah ada kejuaraan apapun, ya ikut aja sampai terakhir masuk di PON 14. Wih, keren banget nih Biasa PON. aja. Oh ya Mbak, sebelum lanjut, saya atas nama pribadi sama tim ingin mengucapkan selamat Hari Polwan Indonesia yang ke-74. Semoga Polwan Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kebetulan hari ini Hari Polwan ke-74. Apa sih harapan Mbak untuk polwan-polwan yang ada di Indonesia? Harapan kami untuk polwan-polwan se-Indonesia, kami berharap polwan Indonesia itu tetap memiliki semangat yang tinggi, menjaga komitmen, menjaga integritas, memberikan yang terbaik untuk institusi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk polwan Indonesia harus terus belajar dan belajar, baik itu secara kedinasan maupun secara umum, karena tidak menutup kemungkinan ya, tidak ada ruginya. Maksudnya kalau untuk belajar itu, jika nanti suatu saat kita masuk pada level tertentu ya, atau mendapatkan jabatan strategis, disitulah kita bisa menunjukkan performa kita ya sebagai polwan, bahwa kita tuh mampu ya menunjukkan integritas kita, bahwa ini loh polwan Indonesia mampu dalam segala hal ya, sama dengan polisi laki-laki seperti itu. Jadi kami harapkan di sini untuk polwan Indonesia jangan seperti kapak dalam tempurung lah ya, seperti itu. Jadi polwan Indonesia tuh harus memiliki wawasan yang luas, memiliki suatu keterampilan, pengetahuan maupun pengalaman. Nah, jika misalkan ada kegiatan-kegiatan yang menurut kalian bisa meningkatkan keterampilan kalian, meningkatkan pengalaman kalian, pengetahuan kalian, ikuti saja itu, silakan ikuti. Dan di sini kami meminta untuk mengharapkan kepada polwan Indonesia, seluruh polwan Indonesia, jadilah polwan yang memiliki integritas yang tinggi sehingga bisa diakui baik itu secara moralitas, mental, dan intelektual. Dan satu lagi, untuk menjadi polwan yang humanis itu perlu
sebuah kunci. Jadi poluan itu harus bisa menempatkan diri kapan saat poluan itu menjadi poluan yang humanis atau polisi yang humanis, dan kapan itu poluan itu bisa bertindak tegas gitu ya. Nah, untuk menjadi poluan yang humanis itu ada 2 kunci nih. Kunci apa tuh, Mbak? Bukan kunci untuk buka pintu ya. Nah. Ada 2 kunci. Kunci yang pertama itu perubahan dimulai dengan cara merubah kebiasaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membiasakan yang benar, bukan membenarkan apa yang sudah dianggap biasa. Jadi, untuk menjadi poluan harus memiliki integritas yang tinggi, intelektual, dan humanis. Betul kan, Mbak? Nah, salah satu lagi wawasan yang luas. Nah, itu juga wawasan yang luas. Oh ya, Mbak, ada beberapa komentar nih dari netizen. Tentang apa? Tentang oknum poluan nih yang bergaya glamor dan berlebihan. Harusnya poluan itu bagaimana ya, Mbak? Kalau menurut kami, berpoluan kalau mau bergaya itu boleh ya, boleh. Tapi kalau ingin bergaya itu harus diimbangi dengan dia punya wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan di satu sisi bergayanya pun harus sesuai dengan etika dan attitude poluan Indonesia, ya. Jadi kalau misalkan ada poluan yang hidup bergaya glamor seperti itu, ya sekarang tergantung jati diri poluan itu sendiri, apakah dia merasa dirinya poluan atau tidak. Kalau merasa dirinya poluan, dia pasti akan mematuhi apa itu yang ditetapkan oleh poluan Indonesia, mempunyai aturan-aturan yang patut dipatuhi, seperti misalkan cara berpakaian, ya, cara berbicara, cara bersikap, itu kita diajari oleh Ibu Asuh Poluan. Jadi poluan Indonesia tuh diharapkan mempunyai etika dan attitude yang baik, itu intinya. Nah, netizen, jadi poluan itu boleh bergaya, asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, Mbak, pertanyaan terakhir nih. Jadi harapan Mbak ke depannya untuk poluan yang ada di Indonesia yang sedang bertugas di BNN gimana? Harapan kami sebagai poluan agar poluan Indonesia yang saat ini bertugas di BNN bisa tetap menjaga integritasnya sebagai poluan, bisa membawa nama baik institusi Polri, dan juga tetap loyalitas terhadap lembaga yang saat ini kita naungi. Dalam hal ini ya BNN ya. Terus di satu sisi juga diharapkan untuk poluan Indonesia yang saat ini bertugas di BNN untuk tetap menjaga marwah baik lahir maupun batin, agar eksistensi poluan Indonesia tetap terjaga dan terlihat memiliki integritas yang baik. Dan yang kedua, harapan kami untuk poluan Indonesia yang bertugas di BNN agar poluan Indonesia senantiasa bersinergi dengan stakeholder lainnya untuk mewujudkan P4GN sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020, ya. Nah, dan satu lagi nih untuk BNN, kami poluan Indonesia berharap agar dievaluasi kembali tentang pembinaan karir bagi anggota Polri atau poluan lah terutama yang bertugas di BNN. Ya seperti contohnya diadakannya diklat atau enggak seperti Dikjur, Dikbangspes, seperti Polri, seperti itu. Ya, itu harapan kami. Terima kasih Mbak atas waktunya. Boleh nggak nih saya minta satu closing statement dari Mbak Putu? Boleh. Saya AKP Putu Yudiartini SHMH, salam presisi, mengucapkan selamat Hari Poluan Republik Indonesia ke-74. Poluan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Salam sehat tanpa narkoba. War on Drugs. Saya Anissa. Saya Febri.
sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Poluan Indonesia ke-74. Semoga seluruh poluan di Indonesia Semakin jaya. Dari Kota Denpasar, Sampai jumpa kembali di podcast Nova Peran episode selanjutnya. Dadah! bye-bye.